mengganggu ya. Jadi rencananya praktikumnya besok ya. Jam berapa? Gimana? Sebentar dok, saya izin buka jadwal lagi dok. Oh gitu. Izin menjawab, Oke. dokter. Itu Oke, kalau di biasanya. jadwal praktikum anatominya dari jam 10 sampai jam 4. Itu 2 sesi, dok. Nah, oke ya. 10 sampai jam 4. Gini rencananya. Jadi karena ini ada satu kelas ya, sepertinya ya kalau mau besok itu ya untuk praktikum ya nggak apa-apa. Ini apa kita buat full. Tapi masalahnya rencananya besok kita mau apa namanya mau praktikumnya itu ada beberapa tugas ya. Jadi saya akan membagikan daftar tilik struktur yang harus Anda pelajari ya. Terus kemudian saya berikan referensi ya. Ya, terus kemudian ada sedikit tes ya. Sebetulnya ini karena Anda masih baru jadi saya merasa perlu apa namanya memberikan tryout ya untuk ujian praktikum beberapa minggu lagi ya. Jadi ini model baru karena kita ada keterbatasan masalah apa namanya masalah aktivitas belajar mengajar. Jadi ujiannya nggak bisa offline lagi pakai kadaver. Karena itu jika kondisinya darurat seperti ini, maka saya rasanya harus mengambil intervensi berupa apa namanya berupa latihan ya, latihan ujian ya gitu. Jadi ada beberapa soal rasanya mungkin sekitar 20 atau 25 soal multiple choice ya. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada mengisi. Jadi jawabannya cuma pilih A, B, C, D, dan E ya. Jadi nanti besok itu Anda diminta untuk mengakses aplikasi Edmodo dari Dr. Eva ya. Nanti Dr. Eva yang ini apa mengatur rencana pretestnya. Saya bertugas memberikan daftar tilik dan referensi beserta tugas untuk menggambar, tapi tugasnya dikumpulkannya minggu depan saja, jadi bukan untuk besok. Kenapa? Karena saya berharap setelah kuliah hari ini Anda semuanya akan belajar ya. Jadi belajar dulu ya. Nanti daftar tiliknya saya berikan hari ini, juga demikian dengan referensinya akan saya berikan hari ini juga ya. Untuk tugas itu baru saya sebutkan besok ya. Juga apa namanya? Tesnya bukan hari ini tapi baru besok. Jadi setelah Anda belajar paling tidak 24 jam hari ini, maka kita bisa melakukan ujian apa namanya? Ujian tryout ya. Ini bukan diambil penilaian tapi bukan dinilai yang masuk ke DPNA. Kenapa? Karena hanya tryout ya, tapi bukan berarti karena tryout Anda tidak perlu bersungguh-sungguh ya. Kita ingin tahu seberapa sih dasarnya. Kenapa? Nggak janji juga. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, soal yang sudah saya susun itu akan saya store ke Dr. Marwan. Jadi Dr. Marwan ibaratnya Dr. Marwan sudah memberikan kuliah, sekarang kita mencoba mengevaluasi. Kalau Dr. Marwan yang memberikan kuliah, kita evaluasi seperti ini, maka kita berikan feedback. Ini Dr. Marwan soal ujiannya, apakah layak dipakai untuk ujian nanti atau mau dirubah ya gitu loh. Jadi bukan saya membocorkan, saya tidak membocorkan soal. Kenapa?
Dr. Marwan sama sekali tidak mengintervensi untuk pembuatan soal. Ya nanti untuk soal saya yang menyusunkan, tapi saya tentu saja harus minta izin karena itu tryout dulu ya tryout. Ya jadi rencananya supaya saya lebih mudah untuk membagikan apa namanya membagikan referensi ya baik itu daftar tilik maupun atlas ya dan tugas. Saya rasa kelas ini perlu dibagi menjadi 2 kelompok. Ya. Jadi paling mudah adalah buatlah kelompok WA group ya, ibaratnya absen ganjil ngelawan genap. Ya. Jadi kelompok ganjil, kelompok 1 adalah kelompok ganjil, kelompok 2 adalah kelompok genap. Nah, saya minta saya diundang ke grup WA darurat ya. Ini darurat. Kenapa? Karena umurnya hanya 1 minggu. Ya, kenapa? Karena itu berakhir setelah tugas Anda kumpulkan, setelah itu bisa bubar kemana-mana. Ya, seperti itu. Nah, karena saya tidak tahu nomor kontak di kelas Anda, maka alangkah lebih bagusnya kalau Anda menunjuk perwakilan, ya siapa kelompok kelompok ganjil, siapa kelompok genap, ya nanti apa namanya? Nanti buatlah grup, ya grup kelompok 1 dan kelompok 2, ya memisahkan. Terus kemudian undang saya ke grup masing-masing, ke grup 1 dan grup 2. Saya akan memberikan penjelasan lebih detailnya di dalam grup, ya, gitu. Jadi untuk kelompok yang berbeda, ya, saya ingin menguji coba, ya, sebenarnya ingin menguji coba, ya. Tolong jangan bertukar informasi, ya. Nanti pada saat setelah saya ngomong di grup 1 dengan grup 2. Kenapa? Saya ingin mencoba mengelola informasi. Apakah kalau saya berbicara di kelompok 1, nanti kira-kira ya kalau ada perbedaan dengan yang saya sampaikan di kelompok 2, ya itu apakah nanti hasilnya akan berbeda pada hasil tryout nanti. Saya ingin lihat apa namanya mencoba. Jadi persuasi saya kalau di grup kelompok 1 dan kelompok 2 ini sebenarnya selain pendidikan juga ada materi penelitian juga. Jadi kalau saya menyampaikan informasi ke kelompok 1 dengan kelompok 2 itu ada perbedaan. Apakah akan ada hasilnya? Nah, itu saya ingin tahu hasilnya nanti pada saat tryout ya. Bukan berarti Anda harus memaksakan diri misalnya, oh saya nggak mau kalah dari kelompok sebelah, bukan itu tujuannya. Ya, untuk mahasiswa keuntungannya hanya satu. Jadi bayangan soal ujian seperti apa, ya, gitu. Biasanya soal ujian untuk ujian praktikum hanya 10, tapi mengingat saya sudah membuat 100 ya sekitar 100-an ini apa daftar tilik struktur yang harus Anda cari dan Anda pelajari, tapi yang keluar dari tryout hanya 25 dan yang mungkin keluar di ujian entah 10, entah 20, entah 25, nggak tahu, terserah, tergantung ini apa, tergantung Dr. Marwan dan Dr. Daniel. Kenapa? Karena Dr. Marwan selaku pemateri, nanti setelah menerima setoran soal dari saya, itu akan mensortir soal untuk diedit dan diserahkan ke Dr. Daniel, ya, gitu. Jadi saya harap ini metode yang lebih rumit ya, lebih ruwet, tapi apapun metodenya, saya berharap Anda nggak boleh gagal waktu ujian praktikum. Tujuannya untuk beberapa minggu ke depan, bukan untuk besok. Tapi alangkah lebih bagus kalau kita mau mengeluarkan itu di ujian besok, ya. Masuk untuk tryout besok, ya. Latihan. Saya harap Anda latihan dulu
kalau besok mudah menjawab harusnya, ya nanti waktu ujian tidak ketemu masalah lagi, ya. Tapi kalau Anda bermasalah, mudah-mudahan nanti ada perbaikan pada saat ujian. Itu yang saya harapkan. Gitu. Ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Jadi rencananya satu hari ini tugas Anda adalah membagi 2 kelompok WA grup, ya. Saya sarankan adalah ganjil lawan genap, ya. Nah nanti di grup itu kalau saya sudah masuk ke dalamnya, saya akan memberikan daftar tilik yang perlu dicari. Kemudian saya bagikan referensi untuk praktikum, ya. Itu. Jadi ada referensi utama untuk besok dan referensi tambahan untuk ujian nantinya, ya. Terus kemudian ada tugas, ya. Saya tidak akan berbicara tugasnya di sini, tapi bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Itu tergantung penyampaian saya nanti, ya. Gitu. Terus kemudian saya perlu meminta Anda untuk belajar untuk tryout besok. Ya, oke. Dan terakhir, bukan terakhir, masih ada. Anda nanti saya menghubungi Dr. Eva untuk menyampaikan rencana besok seperti apa, ya. Karena saya akan meminta Anda untuk mengakses Edmodo, link Edmodo yang yang berisi tryout. Ya. Jadi saya harapkan besok kalau bisa semuanya jam 10 bisa online, gitu. Ya, semuanya bisa online. Ya. Jadi kalau sudah sama-sama online, kita berikan waktu ekstra untuk belajar, ya. Mungkin ingin memastikan apakah koneksi bagus, apakah ini apa namanya, apakah koneksi bagus, apakah Anda mungkin perlu tambahan waktu, ya, gitu. Tapi untuk besok, walaupun namanya adalah tryout ujian, ya, tapi kita minta, ya, jujur nih, jujur, maksudnya gini, kalau Anda nggak buka atau nggak mengakses, ya, apapun pada saat ujian, kira-kira gimana hasilnya? Itu loh yang perlu dievaluasi. Jadi mohon jujur besok, ya, jujur aja. Kenapa? Kalau ujian Anda perlu diawasi, jadi pakai Zoom, Anda mengakses Edmodo. Tapi untuk besok, ya, rasanya tidak perlu sekencang itu, ya, itu nggak perlu sedetail itu. Kenapa? Karena soal itu mudah dibuat, ya. Jadi kalau mau diganti gampang, ya. Saya punya backup soal yang cukup banyak, ya. Jadi kalau untuk bikin soal yang cuma 25 dari 100 struktur yang saya minta Anda pelajari, itu tidak terlalu susah, ya. Jadi nggak usah curang, ya. Saya paling nggak suka kalau mahasiswa curang pada saat ujian. Tapi sebaiknya pada saat tryout jangan curang juga, ya. Itu tidak ada sanksinya sih kalau Anda mau curang besok. Tapi kalau ujian ada sanksinya. Tapi kalau untuk ini saya cuma melatih Anda supaya kalau Anda sudah belajar dan lepas dari bahan referensi, entah itu buku, entah itu handphone atau laptop dan sebagainya yang jadi referensi Anda, kira-kira hasilnya seperti apa sih, gitu loh. Supaya nanti Anda nggak kaget pada saat ujian. Itu aja. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya.
Mohon maaf dok, sebelumnya perkenalkan nama saya Regina. Saya izin bertanya dok, untuk pengerjaan soal di Edmodo, apakah nanti akan terbagi menjadi 2 kelas dok? Karena ada kelompok 1 sama kelompok 2. Oh gitu. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu sebetulnya tergantung linknya sih. Tapi kalau nanti Dokter Eva bisa bilang apa, langsung aja, maka kelompok 1 dan kelompok 2 akan mengakses link tertentu untuk Edmodo-nya. Nah, cuma masalahnya adalah apa namanya? Saya nggak janji kalau soal akan sama untuk setiap kelompok, ya, gitu. Jadi sebelum tryout jangan bertukar informasi. Tapi setelah tryout silahkan kalau Anda mau menggabungkan informasi itu, ya, gitu loh. Maksud saya apa ya? Nggak mungkin tryout itu apa kita berikan dengan metode yang sama. Kalau kayak gitu caranya, maka yang dipelajari adalah minimalis. Makanya itu tadi saya meminta untuk pembagian 2 kelompok untuk apa? Untuk mengontrol kalau kita memberikan perlakuan di kelompok itu secara berbeda, ya, perbedaannya yang tahu cuma Dr. Eva. Jadi saya pun juga nggak tahu apa itu yang berbeda. Tugas saya hanya mempersiapkan soal tryout, ya, soal tryout, ya. Saya sudah membuat soal tryout, tapi masalahnya soal tryout dan soal ujian itu mana yang dikeluarkan saya tidak tahu, gitu loh. Jadi saya coba diminta membagi 2 kelompok oleh Dr. Eva, tapi alangkah lebih bagusnya kalau jam 10 mungkin Anda apa namanya bersiap-siap untuk cek sinyal ya, apakah ada masalah ya kalau bergabung ke Edmodo nanti ya. Tapi belum belum mulai jam 10 itu. Mungkin ada pemberian waktu khusus untuk belajar tambahan sekaligus cek sinyal. Jadi mungkin baru dilakukan Edmodo-nya diakses jam 11 gitu. Tapi untuk persiapan mungkin perlu 1 jam. Nah, itu nanti detailnya adalah Dr. Eva yang masuk nanti ya. Saya cuma meminta tolong dibagi 2 kelompok yang saya berikan perlakuan berbeda di kelompok itu. Saya cuma minta ya jangan bertukar informasi sebelum tryout gitu ya. Kenapa? Ini masalahnya adalah estafet. Kalau Dr. Marwan yang memberikan kuliah, saya yang memperlakukan kelompok secara berbeda, Dr. Eva yang yang mempergunakan perlakuan dari saya itu dipilih secara acak, itu terus kemudian di tryout kan, maka kira-kira hasilnya seperti apa, gitu loh, ya, itu. Jadi untuk kami data yang Anda berikan pada saat tryout itu adalah data yang bisa kita pakai untuk menganalisis ya sebenarnya bagian dari penelitian ya untuk dipublikasikan. Tapi kalau untuk mahasiswa keuntungannya hanya satu, persiapan mental sebelum menghadapi soal ujian praktikum. Iya, ya, keuntungannya di situ ya. Kenapa? Karena nanti yang keluar dari soal ujian dari praktikum nanti ya pasti nggak sebanyak itu. Cuma dari yang nggak sebanyak itu, apakah diedit atau tidak oleh tim ya sebelum sampai ke tangan kepala lab, ke tangan Dr. Daniel, itu nanti yang perlu dibahas lebih lanjut. Kenapa? Karena kalau estafet dari Dr. Marwan ke saya, dari saya ke Dr. Eva, ternyata dievaluasi kok nilainya kacau balau, mungkin kita perlu melakukan sesuatu supaya nanti pada saat ujian yang sebenarnya korbannya tidak terlalu banyak. Itu meminimalisir korban saja. Artinya
Maksud saya, masalahnya Anda bukan ujian offline, tapi online ya. Jadi karena tidak dapat materi langsung dari kadaver, dari jenazah, ya saya tidak mungkin memaksa Anda untuk datang ke ruang praktikum, maka kita berikan referensi ya nanti supaya Anda belajarnya cuma untuk episode ini tryout saja, tapi nanti setelah itu silahkan Anda menggabungkan informasi dan kekuatan bersama-sama ya untuk tahu kira-kira apakah ada yang perlu disatukan informasi tersebut. Tapi jangan hari ini, jangan besok, tapi setelah tryout saja, ya. Gitu. Saya harapkan kalau mau bertukar informasi setelah tryout, jangan sebelum tryout, termasuk besok jam 10, jangan berkomunikasi antar kelompok yang berbeda. Hanya boleh di kelompok yang sama saja. Jadi misalnya yang pemegang absensi nomor 1 dan nomor 3 kan sama-sama ganjil di kelompok itu, maka boleh berkomunikasi, tapi jangan dengan kelompok yang dari tetangga sebelah. Ya, itu saja yang saya minta untuk besok. Ya, gitu. Mungkin silakan. Kalau mau bertanya, mungkin ada yang bingung, gitu. Silakan. Dokter izin bertanya. Oh ya, silakan. Saya Dela Lestari. Jadi besok itu kan maksudnya dokter di waktu praktikum itu kan ada 2 sesi. Jadi nanti di awal itu apakah dokter itu kan mau ngasih kita materi yang berbeda. Jadi di sesi 1 itu kita materi berbeda, lalu nanti langsung dilanjutkan oleh tryout, begitu dokter? Nah, masalahnya adalah tryout. Jadi ada tryout-nya. Jadi setelah Anda saya konfirmasi jam 10 sudah siap semua, ya. Nanti Dokter Eva akan membagikan link, ya, gitu loh. Nah, link itu bukan link dulu, masih mau mengintervensi kelompok dulu. Jadi Dokter Eva mau melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi saya cuma bisa diam di situ, saya nggak bisa ngapain. Kenapa? Karena giliran saya sudah berakhir, itu saatnya saya estafet ke Dokter Eva. Dokter Eva mau mengecek persiapan masing-masing kelompok sebelum dihadapkan dengan tryout ujian praktikum. Ya, saya bilang tryout ya, bukan ujian ya, gitu loh. Jadi jangan dianggap itu pasti soal ujian. Enggak, itu adalah tryout ujian, ya, gitu loh. Jadi setelah itu diintervensi oleh Dokter Eva, maka saya cuma bisa melihat dan pengen tahu lanjutannya seperti apa. Nanti jam 11-nya bersama-sama atau mau dibagi oleh Dokter Eva, silakan mengakses Edmodo yang sudah beliau persiapkan. Ya, saya tidak tahu apa isi dari Edmodo tersebut, tapi hasil koordinasinya waktu itu Kepala Lab sudah membagi tugas, ya. Saya hanya membuat soal sebanyak mungkin yang nanti akan dikeluarkan di Edmodo untuk tryout tersebut, ya, gitu. Jadi saya sendiri nggak tahu soalnya seperti apa. Kenapa? Karena saya hanya membuat bank soal, ya. Bank soal itu dipilih 25 oleh Dokter Eva, ya. Jadi banyak sekali. Jadi yang saya buat banyak, tapi saya juga nggak ngerti yang dipilih yang di mana, yang seperti apa, ya, gitu. Bank soal itu nanti harus dikembalikan ke Dokter Marwan untuk Dokter Marwan setor ke Kepala Lab. Jadi akan dipilih, ya, gitu loh. Jadi kita tidak tahu apa yang akan dikeluarkan besok dan apa yang akan disetujui dari koordinasi kami bertiga ke Kepala Lab. Jadi Dr. Marwan, Dr. Eva, dan saya itu akan memberikan suara. Ini soal yang layak untuk keluar di ujian, ya, berdasarkan sudut pandang yang berbeda.
Contohnya, Dr. Marwan dari materi kuliah memberikan suara untuk sejumlah soal ini. Saya selaku pengawas grup, ya, cuma pengawas grup saja, itu memberikan suara untuk soal ini. Dr. Eva selaku tim monitoring dan evaluasi, ya, memberikan suara seperti ini. Nah, suara tersebut nanti harus ditentukan oleh kepala lab. Ini yang akan keluar di ujian praktikum nanti. Gitu. Oke, silakan silakan bertanya, berkomentar, atau mungkin ada yang masih bingung kira-kira mekanismenya seperti apa. Ya, jujur aja, kalau sekedar menghadapi tryout-nya aja gampang kok, ya. Tryout-nya nggak susah. Multiple choice A, B, C, D, E, ya. Gitu. Kalau mau pengen tahu kemampuan Anda seberapa, gampang, itu sudah bisa langsung tahu hasilnya kok. Kenapa? Kalau dari Edmodo itu berapa persen yang Anda berhasil jawab di situ, ya. Itu. Untuk jaga-jaga. Artinya kalau nilai Anda misalnya sudah mencapai anggap aja 60, ya, anggap aja 60. Nanti pada saat ujian, kira-kira Anda bisa nggak mempertahankan angka itu? Gitu loh. Ya. Makanya kita kondisikan, coba latihan dengan kondisi yang sama, tapi tanpa pengawasan. Kalau tanpa pengawasan, angka segitu, harusnya Anda ujian nanti juga angka segitu, gitu loh. Ya. Nih, tapi jangan dikarang jawabannya, ya. Betul itu istilah asing, tapi justru karena itu adalah istilah asing dan Anda baru pertama kali dapat istilah asing yang sepanjang itu kalimatnya, maka kita perlu tryout-kan, ya. Contohnya, ya, bronchus segmentalis, apicobasalis, lobus inferior, pulmo dextra. Nah, itu kan panjang, ya, gitu. Nah, karena itu daripada Anda tidak terbiasa dengan tulisan seperti itu, walaupun nanti tinggal milih A, B, C, D, E, tapi latihan juga, ya. Jadi kalau bisa baca cepat, memahami cepat, dan kemudian memberikan keputusan yang cepat, ya, apalagi secara tepat, maka itulah yang kita latih dari Anda, gitu loh. Try out, ya, itu, ya. Kalau untuk saya sendiri, ya, yang saya lihat adalah apakah pembagian grup itu diperlukan, ya, gitu loh. Kalau saya lihat di sini, ya, jadi nanti ke depannya di blok 3, 4, 5, 6, apakah perlu dijadikan beberapa kelompok? Atau kalau jadi satu kelompok besar seperti apa? Tapi untuk sementara kita ingin tahu, kalau dibagi 2 kelompok seperti apa? Gitu loh. Ya. Itu yang saya ingin tahu. Kalau Dr. Eva ngomongnya adalah berbeda. Artinya, kalau soal itu tapi dipilih oleh orang yang tidak terlibat sama sekali dalam proses pembelajaran, walaupun sama-sama dosen anatomi, kira-kira gimana hasilnya? Jadi kita punya sudut pandang untuk penelitian besok, gitu loh. Ya. Untuk Dr. Marwan, apakah setelah memberikan kuliah, kira-kira kuliah beliau sudah cukup bagus untuk mengantar Anda, gitu loh. Ya. Jadi kita punya sudut yang berbeda untuk membahas kira-kira hasil tryout itu bisa nggak dipakai sebagai bayangan hasil ujian. Nah, itu kalau untuk yang terakhir ini, itu nanti adalah adalah sudut pandang Dr. Daniel. Jadi kita masing-masing punya peran sendiri pada aktivitas Anda mengerjakan Edmodo besok. Ya. Oke.
Kira-kira ada lagi yang mau dikomentari? Ayo. Silakan bertanya, ya. Belum ada aturannya. Kalau nanya artinya nggak perlu tahu. Ayo, silakan. Ayo. Permisi, Dok. Iya, silakan. Silakan, Habib. Bukan mau bertanya, Dok, tapi jam 10 kita sudah mulai DKK nanti, Dok. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau gitu nanti setelah itu saya ngomongnya di grup WA saja ya, gitu loh. Ya, jadi kalau mau bertanya, sebaiknya nanti pada saat sudah masuk di grup. Mohon grupnya dipersiapkan sejak hari ini, entah siang nanti atau sore nanti, ya. Pokoknya jelas sebelum malam sudah ini apa namanya? Sudah terbentuk. Jadi saya akan masuk ke 2 kelompok tadi, ya. Gitu ya, Hafiz ya. Mohon maaf karena memang betul-betul ada keterbatasan waktu. Anda juga ada jadwal kejar tayang. Saya hanya bisa sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil alih aktivitas hari ini. Silakan, saya kembalikan kepada host. Silakan. Anindya, Atira, atau Delicia sebagai host dan co-host, silakan mengambil alih aktivitas ini. Saya izin untuk meninggalkan ini Zoom, ya. Terima kasih, ya. Tolong di-invite, ya. Baik, dokter. Terima kasih, Terima dokter. kasih.